Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menceritakan bahwasanya ada seseorang yang datang kepada beliau, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan meminta wasiat. Ausini, berikan aku wasiat. Faqala, maka Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu pun mengatakan, Sa'alta amma sa'altu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qablik. Engkau telah meminta kepadaku wasiat sebagaimana aku dulu sebelumnya, sebelum engkau minta ini, aku juga pernah meminta wasiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. yakni engkau meminta sesuatu yang sama seperti yang aku minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya juga pernah minta wasiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau memberikan wasiat kepadaku, yaitu di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Usika bi taqwallah fa innahu ra'su kulli syai'in." Aku wasiatkan kepadamu untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya takwa itu adalah pokok segala sesuatu. Wa 'alaika bil jihad fa innahu rahbaniyatul Islam. Dan hendaknya engkau berjihad karena sesungguhnya jihad itu adalah kependetaan di dalam Islam. Wa 'alaika bi dzikrillahi wa tilawatil Qur'an fa innahu rauhuka fis samai wa dzikruka fil ardi. Dan hendaknya engkau banyak-banyak berzikir kepada Allah, menyebut-nyebut nama Allah, dan banyak membaca Al-Quran. Karena sesungguhnya Al-Quran itu adalah rauhuka fis sama. Karena sesungguhnya berzikir dan membaca Al-Quran adalah rauhuka fis sama. Ini bisa dibaca ruhuka, bisa dibaca rauhuka. Kalau rauhuka artinya adalah kesenanganmu, kebahagiaanmu di langit. Ya, berzikir dan membaca Al-Quran itu adalah kebahagiaanmu di langit. Dan bisa juga dibaca fa innahu ruhuka fis sama. Sesungguhnya berzikir dan membaca Al-Quran itu adalah ruhmu di langit. Wa dzikruka fil ardi, dan kemuliaanmu di muka bumi ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan sanadnya lemah, namun dikuatkan dengan riwayat Imam At-Tabrani di dalam Al-Mu'jamul Kabir nomor 949, sehingga Syekh Al-Albani rahimahullah menghasankannya, menilainya sebagai hadis yang hasan. Beliau menilai hal itu dalam kitab As-Sahihah, yakni silsilah Al-Ahadits As-Sahihah nomor 555. Di dalam riwayat lain disebutkan wasiat ini dengan lafaz yang lain, yaitu Nabi SAW bersabda, "Alaika bitaqwallah fa innaha jima'u kulli khairin." Hendaknya engkau bertakwa kepada Allah karena sesungguhnya takwa itu adalah pokok segala kebaikan. Yakni segala kebaikan itu terkumpul pada ketakwaan kepada Allah. Wa 'alaika bil jihadi fi sabilillah fa innahu rahbaniyatul muslimin. Dan hendaknya engkau berjihad di jalan Allah karena sesungguhnya jihad di jalan Allah itu adalah kependetaan kaum muslimin. Wa 'alaika bi dzikrillahi wa tilawati kitabihi fa innahu nurun laka fil ardi wa dzikrun fis sama. Dan hendaknya engkau berzikir kepada Allah dan membaca kitab Allah, yaitu Al-Quran. Karena sesungguhnya zikir dan Al-Quran itu adalah cahaya bagimu di bumi ini dan kemuliaan bagimu di langit. Wakhzun lisanaka illa min khairin fa innaka bidzalika taghlibus syaitan. Dan simpanlah lidahmu, jaga lisanmu, kecuali dari kebaikan, karena sesungguhnya dengan hal itu engkau akan bisa mengalahkan syaitan. Riwayat yang lain ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir.
Dan Syekh Al-Albani rahimahullah menghasankan hadis ini di dalam As-Sahihah nomor 555. Mari kita perhatikan wasiat dari Nabi Muhammad SAW yang disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu kepada orang yang minta wasiat kepada beliau. Nah, ini pelajaran pertama, hendaknya kita mengikuti seperti beliau-beliau ini, orang-orang soleh ini, senantiasa meminta wasiat, meminta nasihat kepada orang-orang soleh. Ini seseorang, tidak disebutkan orangnya, minta wasiat kepada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, seorang sahabi ini, seorang sahabiyun jalil, sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Datang kepada beliau minta wasiat, "Ausini, berikan aku wasiat." Dan haknya, hak sesama muslim apabila ada seseorang yang minta wasiat kepada kita, minta nasihat kepada kita, maka kita harus memberikan. Nah, ternyata Abu Sa'id Al-Khudri juga pernah minta wasiat kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga beliau pun mengatakan kepada orang tadi, "Engkau telah minta kepadaku sesuatu yang aku juga pernah minta kepada Rasulullah SAW sebelum ini." Gitu. Nah, Nabi SAW pernah memberikan wasiat kepadaku seperti ini. Nah, disampaikanlah wasiat tersebut. Beliau mengatakan, Nabi SAW memberikan wasiat, "Usika bitaqwallah." Aku wasiatkan dirimu untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Takwa kepada Allah artinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, ya. Sesuai dengan petunjuk dari Allah, mengharapkan pahala Allah, khawatir dan takut dari siksa Allah, itu takwa. Karena takwa itu adalah ra'su kulli syai'in, adalah pokok segala sesuatu. Di riwayat Imam At-Tabrani disebutkan, "Alaika bitaqwallah fa innaha jima'u kulli khairin." Hendaknya engkau bertakwa kepada Allah karena takwa itu adalah pokok segala kebaikan. Segala kebaikan itu ada, terkumpul di dalam takwa kepada Allah. Kalau orang bertakwa kepada Allah, pasti dia akan mendapatkan segala sesuatu yang baik. Barakallahu fiik. Wasiat yang kedua, wa 'alaika bil jihad fa innahu rahbaniyatul Islam. Hendaknya engkau berjihad fisabilillah. Karena itu adalah kependetaan dalam Islam. Di dalam riwayat At-Tabrani disebutkan, wa 'alaika bil jihadi fisabilillah. Dan hendaknya engkau berjihad di jalan Allah, karena sesungguhnya jihad di jalan Allah itu adalah kependetaannya kaum muslimin. Nah, jihad fisabilillah, yakni berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak sembarangan. Ada fikihnya. Harus belajar dulu fikih jihad. Fisabilillah, ya. Tidak sembarangan, tidak ngebom sana sini seperti teroris, tidak. Tapi ada fikihnya. Bersama imam, bersama pemimpin, ya, yang muslim. Nah, di zaman itu bersama khalifah, bersama Nabi Muhammad SAW berjihad, setelah itu diganti Abu Bakar radhiyallahu anhu, bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu berjihad fisabilillah. Karena jihad itu rahbaniyatul Islam, kependetaan dalam Islam, ibadah yang luar biasa ini. Jihad fisabilillah pahalanya besar, keutamaannya banyak. Apalagi kalau dia mendapatkan syahadah, syahid di jalan Allah, Masya Allah, luar biasa. Tapi yang penting tadi harus sesuai dengan syariat Islam, ajaran Islam, tidak sembarangan. Wa 'alaika bi dzikrillah. Dan ketiga, Nabi SAW mewasiatkan untuk banyak-banyak berzikir kepada Allah dan membaca Al-Quran. Ya, sebenarnya zikir kepada Allah itu masuk di dalamnya Al-Quran. Membaca Al-Quran itu termasuk zikir kepada Allah. Tapi di sini disebutkan, menunjukkan keutamaan membaca Al-Quran itu. Nah, berzikir kepada Allah itu bisa juga dengan makna zikir, menyebutkan nama-nama Allah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la hawla wa la quwata illa billah. Dan juga kayak misalnya zikir pagi sore, itu zikir. Zikir itu ya masuk di dalamnya doa-doa, ya, zikir habis sholat, mau tidur dan sebagainya, ada bacaan-bacaan, itu termasuk zikir kepada Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Wa tilawatil Quran, dan juga kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran. Fa innahu ruhuka fis sama, karena berzikir kepada Allah dan membaca Al-Quran adalah ruhmu di langit. Dalam bacaan lain bisa dibaca rauhuka, kesenanganmu, kebahagiaanmu di langit nanti. Bisa makna dua. Jadi bisa maknanya ruhuka, ruhmu di langit, atau rauhuka, kebahagiaanmu, kesenanganmu di langit. Wa zikruka fil ardi, dan kemuliaanmu di bumi ini. Allah muliakan orang-orang yang banyak berzikir, banyak membaca Al-Quranul Karim. Nah, dalam riwayat At-Tabrani disebutkan fa innahu nurun laka fil ardi wa zikrun fis sama, karena sesungguhnya berzikir kepada Allah dan membaca Al-Qur'an itu adalah cahaya bagimu di bumi ini dan juga kemuliaanmu nanti di langit. Kemuliaanmu di langit. Dan di dalam riwayat At-Tabrani ada tambahan lagi wasiat yang keempat. Apa itu? Wa khzun lisanaka illa min khairin. Simpanlah lisanmu, jaga lidahmu dari mengatakan suatu perkataan, dari mengucapkan suatu statement, pernyataan, kecuali dari kebaikan. Yani kalau perkara itu baik, ucapkanlah, sampaikanlah, katakanlah. Tapi kalau itu perkara yang buruk, yang jelek, mengandung dosa, menyakiti orang, tahan. Wa khzun lisanak. Simpan lisanmu itu, jaga. Kecuali dari menyatakan perkara yang baik. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam Sahih Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia mengatakan perkataan yang baik atau diam. Kalau mau berkata, berkatalah perkataan yang baik. Kalau nggak bisa mengatakan yang baik, ya udah diam saja. Nah, fa innaka bidzalika taghlibu syaitan, karena dengan itu, dengan menjaga lisanmu, kecuali mengatakan perkataan yang baik, maka engkau akan bisa mengalahkan setan. Setan bisa dikalahkan dengan menjaga lisan kita. Jangan ngomong sembarangan. Kalau berbicara masalah agama, ya jangan berbicara kecuali berdasarkan ilmu. Jangan membuat statement yang merusak agama Islam. Membuat onar, mengadu domba, menjelek-jelekan orang lain, menuduh orang lain dengan tuduhan-tuduhan yang kejam, ataupun menggunjing. Ya, jaga lisanmu. Kalau engkau tidak menjaga lisan Anda, maka engkau akan dikalahkan oleh setan. Tapi kalau Anda selalu menjaga lisannya, berpikir sebelum berbicara, maka engkau akan mengalahkan setan. Karena banyak orang-orang yang terjerumuskan gara-gara tidak menjaga lisan. Banyak orang-orang yang tersesatkan oleh setan gara-gara tidak bisa menjaga lisannya. Ya, Nabi Muhammad SAW mengabarkan bahwasanya kebanyakan orang masuk neraka itu gara-gara al-famu wal farju, gara-gara mulut, lisan, ucapan, dan juga kemaluan. Al-famu itu mulut, yang ngomong itu bicara sembarangan, itu bisa masuk neraka. Wal farju kemaluan, itu dengan berzina, homoseksual, lesbian. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, itulah hadis yang sangat mulia ini. Dari dua riwayat ini kita bisa mengambil 4 nasihat Nabi, 4 wasiat Nabi Muhammad SAW. Nasihat untuk bertakwa kepada Allah, nasihat untuk berjihad, tapi jihad yang benar ya, sesuai dengan fikihnya. Kemudian
syarat-syaratnya, jadi biar tidak sembarangan kayak teroris gitu, tidak. Biar kita tidak sembarangan ngebom di mana-mana, tidak. Tapi jihad yang syar'i. Kemudian yang ketiga, kita banyak berzikir kepada Allah dan membaca Al-Quran. Yang keempat adalah menjaga lisan kita, ucapan kita, tulisan kita di media sosial. Dijaga, Pak. 4 wasiat ini semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita semoga bisa mengamalkannya. Itu yang penting. Tidak hanya dengar, tidak hanya tahu, tapi amalkan. Nah, poin yang inti yaitu tentang ini, kan kita bahas tentang fadhailul Quran, keutamaan Al-Quran adalah poin tadi. Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu untuk berzikir kepada Allah dan membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah kebahagiaan kita di langit, ruh kita, dan juga kemuliaan kita di bumi ini. Kita bacakan fawaid hadis yang ditulis oleh Ustaz Muslim Al-Atsari hafizahullah. Yang pertama, anjuran untuk meminta wasiat, yaitu pesan penting kepada seorang yang alim, orang yang berilmu. Yang kedua, pentingnya urgensi, ya. Urgensi itu pentingnya, ahamiyah. Pentingnya bertakwa kepada Allah. Karena takwa adalah pokok segala kebaikan. Ya, oleh karena itu, banyak di khutbah-khutbah Jumat kan kita senantiasa diwasiatkan untuk bertakwa. Usikum bitaqwallahi azza wa jal. Saya wasiatkan kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Ayo kita tingkatkan takwa kita. Semangat kita untuk senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya harus kita jaga, karena itu adalah pokok segala kebaikan, dan banyak sekali keutamaan takwa ini. Ada buku bagus karya Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah tentang takwa, itu silahkan dibeli. Yang ketiga, urgensi berjihad di jalan Allah, jihad fisabilillah, karena merupakan kemuliaan umat dan kependetaan kaum muslimin. Ya, jihad yang sesuai dengan syariat Islam. Ya, jihad bisa bermakna luas juga. Menuntut ilmu juga bisa bermakna jihad. Mencari nafkah yang halal juga masuk jihad fisabilillah. Banyak, cuman secara umum kalau dibilang jihad fisabilillah adalah berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi orang-orang kafir. Nah, wallahu a'lam. Yang keempat, agama Islam tidak membenarkan bid'ah kependetaan sebagaimana di kalangan orang-orang Katolik. Nah, Islam tidak mengenal adanya kependetaan, dan kependetaan itu perkara yang bid'ah dalam Nasrani. Nabi Isa tidak pernah mengajari hal itu dalam Injil. Nah, ini makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hadid, "Wa rahbaniyatan ibtada'uha." Dan rohbaniyah, kependetaan yang mereka buat-buat sendiri, dibuat-buat sendiri oleh orang-orang Katolik tersebut. Maka katabnaha alaihim, kami Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mewajibkan hal itu kepada mereka. Nah, kependetaan itu ya pendetanya itu meninggalkan pernikahannya, tidak mau menikah, nggak punya harta, dan mereka taat mutlak kepada pendeta yang di atasnya. Bahkan sebagian mereka menyepi di tempat-tempat terpencil. Nah, itu nggak ada dalam Islam, nggak ada. Islam itu rohbaniyahnya itu, kependetaannya itu jihad fisabilillah, menyebarkan agama Islam, berdakwah dan lain sebagainya. Yang kelima, urgensi pentingnya banyak berzikir dan membaca Al-Quran, karena itu adalah cahaya di bumi bagi orang yang mengamalkannya dan kemuliaannya di langit. Yang keenam, urgensi banyak diam, pentingnya banyak diam kecuali dari kebaikan, karena itu adalah jalan keselamatan. Ya, ini maksudnya bukan banyak diam kemudian diam terus, tidak. Maksudnya berbicaralah perkataan yang baik, tapi kalau nggak bisa ngomong yang baik ya diam aja, gitu maksudnya. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW bersabdanya, "Falyaqul khairan aw liyasmut." Hendaknya dia mengatakan perkataan yang baik. Ini perintah untuk berbicara yang baik. Bicara silakan, tapi yang baik. Kalau terlintas pikiran untuk mengatakan perkataan yang jelek, yang mengandung dosa, maka diam, tahan, jangan bicara.
gitu ya. Karena ini adalah jalan keselamatan, biar kita selamat. Bahaya lisan kita ini kalau diumbar sembarangan. Oleh karena itu ada istilah mulutmu harimaumu kan gitu. Nah, yang ketujuh, orang yang mampu mengendalikan lidahnya dan hanya berbicara di dalam kebaikan akan mengalahkan syaitan. Ya, bisa mengalahkan syaitan. Ini hadis tadi ya. Fa innaka bidzalika taghlibus syaitan. Karena engkau dengan menjaga lisanmu engkau akan bisa mengalahkan setan. Yang kedelapan, setan berusaha mencelakakan manusia lewat lidahnya, yaitu dengan perkataan yang bukan kebaikan, ya kejahatan, keburukan, adu domba, gitu, dan lain sebagainya. Wah, itu udah perbuatannya syaitan. Nah, akhirnya kita hati-hati. Barakallahu fiik. Ya, inilah tentang hadis yang sangat mulia ini, 4 wasiat Nabi Muhammad SAW, disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dan dikuatkan oleh At-Tabrani dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Semoga sedikit ini bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.